Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidina Liatia Rohman, NIM 2020 0961 1759, akan mempresentasikan tentang apa yang saya dapatkan dari materi kelompok 2, yakni tentang Asbabun Nuzul. Baik, yang pertama tentang pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan atau kejadian tersebut baik berupa pertanyaan yang dilakukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Dan yang kedua, urgensi dan kegunaan Asbabun Nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Dan yang ketiga, cara mengetahui riwayat Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu, tidak boleh ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya Al-Quran. Kemudian, macam-macam Asbabun Nuzul. Yang pertama, sharih atau jelas. Yang kedua, muhtamilah, kemungkinan. Yang ketiga, berbilangnya Asbabun Nuzul untuk satu ayat. Yang keempat, variasi ayat untuk satu sebab. Dalam Asbabun Nuzul ada sebuah persoalan yang penting dalam pembahasan Asbabun Nuzul. Misalkan telah terjadi suatu peristiwa atau ada suatu pertanyaan, kemudian satu ayat turun untuk memberikan penjelasan atau jawabannya. Tetapi ungkapan ayat tersebut menggunakan redaksi am atau umum hingga boleh jadi mempunyai cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada kasus pertanyaan itu. Maka persoalan adalah apakah ayat tersebut harus dipahami dari keumuman lafaz ataukah dari sebab khusus spesifik itu. Dengan kata lain, apakah ayat itu berlaku secara khusus ataukah umum? Maka kaidah al-ibrah yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa pertimbangan untuk satu lafaz Al-Quran adalah keumuman lafaz dan bukannya kekhususan sebab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.